Aku berdiri di balkon apartemen kecilku di pusat Jakarta. Hujan deras mengguyur kota yang tak pernah tidur ini. Telepon berdering, nomor Nadia menyala di layar. Aku angkat, suaranya gemetar. Aisyah, aku harus bicara. Aku mencintaimu. Kata-kata itu seperti petir menyambar, membuat hatiku berdegup kencang. Kami sahabat sejak SMA, berbagi rahasia, tawa, dan mimpi. Tapi ini berbeda. Aku diam, mencoba mencerna. Nadia melanjutkan, aku tak bisa lagi menyembunyikannya. Setiap kali kita bersama, aku merasa hidup. Tapi aku takut, Aisyah. Keluargaku, masyarakat. Ini Indonesia, bukan tempat yang ramah untuk kita. Malam itu, kami bertemu di sebuah kai kecil di Tamrin, tempat yang biasa kami kunjungi untuk curhat. Nadia datang dengan mata merah, rambut panjangnya basah oleh hujan. Dia duduk di depanku, tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Aku tahu ini gila, katanya. Tapi aku tak bisa bohong lagi. Sejak kita kuliah bersama, perasaanku berubah. Bukan sebagai sahabat, tapi lebih. Aku ingat momen-momen itu, saat kami belajar larut malam, tangan kami tak sengaja bersentuhan, atau saat dia memelukku saat aku sedih karena putus dengan pacar laki-laki terakhirku. Aku merasakan getar yang sama, tapi aku tak pernah berani mengakuinya. Di Indonesia, di mana orang-orang masih memandang aneh pada pasangan sejenis, terutama perempuan, aku memilih menyembunyikan. Aku juga merasakannya, aku akhirnya mengaku. Mata Nadia berbinar, tapi ada ketakutan di sana. Kami memeluk, tapi pelukan itu penuh rahasia. Mulai saat itu, hubungan kami berubah. Kami bertemu diam-diam, mencuri waktu di antara kesibukan kerja. Aku bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi, Nadia sebagai guru di pinggiran kota. Keluarganya konservatif, ayahnya seorang ustadz di masjid lokal, ibunya sibuk dengan urusan rumah tangga. Mereka sering menekan Nadia untuk menikah, sudah waktunya, nak. Lihat teman-temanmu sudah punya anak. Nadia selalu tersenyum pahit saat menceritakan itu. Beberapa bulan berlalu, hubungan kami semakin dalam. Kami berbagi mimpi tentang masa depan, tapi selalu ada bayang-bayang. Suatu malam di apartemenku, Nadia menangis. Ayahku tahu ada yang salah. Dia lihat aku sering pulang malam. Dia bilang aku harus ikut pengajian lebih sering untuk membersihkan hati. Aku memeluknya, kita bisa atasi ini bersama. Tapi dalam hati aku tahu ini tak mudah. Di Indonesia, komunitas sering disembunyikan, pertemuan di kai-kai rahasia atau online. Kami bergabung dengan grup kecil di Telegram, berbagi cerita tentang diskriminasi di tempat kerja, penolakan keluarga. Konflik pertama muncul saat ulang tahun Nadia. Keluarganya mengadakan pesta kecil, mengundang calon suami potensial, seorang pemuda dari kampung sebelah. Nadia meneleponku panik, Aisyah, aku tak bisa. Aku tak mau. Aku datang sebagai sahabat, tapi melihat dia tersenyum paksa pada pria itu membuat hatiku sakit. Malam itu, setelah pesta, kami bertengkar pertama kali. Kenapa kamu tak bilang saja pada mereka, tanyaku marah. Nadia menjawab, kamu tak paham. Kalau mereka tahu, aku bisa diusir. Aku cinta keluargaku. Aku diam, menyadari betapa rapuh posisi kami. Hari-hari berikutnya, Nadia semakin gelisah. Dia sering membatalkan kencan, alasan sibuk mengajar. Aku curiga, tapi tak mau menekan. Sampai suatu hari, aku mendapat pesan dari teman bersama, Aisyah, hati-hati. Nadia bilang pada aku kalau dia sedang dilema. Aku konfrontasi dia, dan dia mengaku ayahku sakit, Aisyah. Dia butuh biaya operasi. Mereka bilang kalau aku menikah dengan anak teman ayah, mereka akan bantu. Hatiku hancur. Ini pilihan antara cinta dan keluarga. Nadia memelukku, aku tak mau kehilanganmu, tapi aku tak bisa biarkan ayah mati. Aku memutuskan membantu.
Aku pinjam uang dari bank, beri pada Nadia untuk biaya ayahnya. Ini untuk kita, kataku. Nadia berterima kasih, tapi ada sesuatu yang aneh di matanya. Beberapa minggu kemudian, ayahnya sembuh, tapi Nadia semakin jauh. Dia mulai menghindari panggilanku. Aku khawatir datang ke rumahnya. Di sana aku dengar ibunya bicara, syukur Nadia mau nikah. Itu cewek Aisyah aneh, sering datang malam-malam. Aku mundur, hati sakit. Puncaknya saat aku mendapat undangan pernikahan Nadia. Aku tak percaya. Aku telepon dia, apa ini? Nadia menangis, Ma, Aisyah. Aku tak punya pilihan. Keluargaku tahu tentang kita. Mereka ancam kalau tak nikah, mereka akan sebar rahasia. Aku marah, kamu khianati aku. Dia diam ternyata untuk menyelamatkan diri. Nadia cerita pada keluarganya bahwa akulah yang merusak dia. Mereka anggap aku pengaruh buruk. Aku merasa dikhianati, tapi bagian dari diriku paham tekanan dia. Aku putuskan mundur, tapi luka itu dalam. Aku mulai depresi, kerja terganggu. Teman-teman khawatir. Di grup aku cerita anonim, banyak yang bilang itu biasa di sini. Keluarga lebih penting dari cinta. Tapi aku tak bisa terima. Aku mulai selidiki, ternyata uang yang kupinjam tak dipakai untuk operasi ayah. Nadia bohong. Aku marah besar. Setelah undangan itu aku tak bisa tidur. Setiap malam bayangan Nadia menghantuiku. Aku ingat pertama kali kami bertemu di SMA di Bandung sebelum pindah ke Jakarta. Dia gadis pendiam, aku yang cerewet. Kami jadi tak terpisahkan. Tapi sekarang, pengkhianatan ini seperti pisau menusuk. Aku putuskan cari tahu kebenaran. Aku hubungi teman Nadia di sekolah, apa ayah Nadia benar sakit? Jawabannya mengejutkan, sakit. Enggak, dia sehat walayat. Kenapa? Hatiku berdegup. Jadi Nadia bohong soal uang. Aku cek rekening, uang itu memang ditransfer, tapi kemana? Aku ingat Nadia pernah cerita tentang hutang keluarganya karena bisnis gagal. Mungkin untuk itu. Tapi kenapa bohong? Aku konfrontasi dia lewat pesan, kamu bohong soal ayahmu. Dia balas, Ma, Aisyah. Aku panik. Uang itu untuk bayar hutang, bukan operasi. Keluargaku tekan aku nikah untuk dapat bantuan dari keluarga calon. Aku marah, kamu pakai aku. Hubungan kami hancur. Nadia blokir nomorku. Aku merasa sendirian di kota besar ini. Jakarta dengan lalu lintas macetnya, polusi, dan orang-orang sibuk membuatku semakin kesepian. Aku mulai ikut konseling online untuk bicara tentang trauma pengkhianatan. Konselor bilang di Indonesia banyak lesbian yang terjebak antara identitas dan ekspektasi sosial. Pengkhianatan sering terjadi karena tekanan. Aku coba lanjutkan hidup. Kerja okus, tapi pikiran selalu kembali ke Nadia. Suatu hari aku dengar dari teman Nadia batal nikah. Alasannya, calon tahu tentang masa lalu Nadia. Ternyata keluarga Nadia sebar gosip tentang aku untuk menutupi, tapi balik menyerang Nadia. Aku kasihan tapi juga marah. Aku putuskan temui dia. Kami bertemu di taman kota, hujan gerimis. Nadia terlihat kurus, mata cekung. Aisyah, Ma. Aku salah. Keluargaku paksa aku cerita buruk tentangmu untuk membersihkan namaku. Aku diam mendengar. Ternyata setelah dapat uang dariku, keluarganya pakai untuk bayar hutang, lalu tekan Nadia nikah. Tapi saat calon tahu Nadia pernah dekat dengan perempuan, dia mundur. Keluarga Nadia marah besar, anggap Nadia aib. Aku kehilangan segalanya, kata Nadia menangis. Keluarga, calon, dan kamu. Aku peluk dia, tapi hati masih sakit. Kami bicara panjang tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih sulit terima kami.
Di Aceh bahkan ada hukum syariah yang hukum cambuk untuk hubungan sejenis. Di Jakarta, meski lebih liberal, tapi diskriminasi ada di mana-mana, di kantor, di keluarga, di jalan. Aku tanya, kenapa kamu khianati aku? Nadia jawab, aku takut. Aku pikir dengan nikah, aku bisa normal. Tapi sekarang aku sadar, itu bohong. Kami putuskan coba lagi, tapi hati-hati. Tapi tekanan tak berhenti. Keluargaku sendiri mulai curiga. Ibu telepon, Aisyah, kenapa tak pernah cerita soal cowok? Umurmu sudah 28. Aku bohong, sibuk kerja, Bu. Konflik baru muncul saat Nadia dipecat dari sekolah. Alasannya, gosip tentang orientasinya. Guru lain dengar dari keluarganya. Nadia depresi berat. Aku dukung dia, bantu cari kerja baru. Tapi dalam hati aku ragu. Apakah ini layak? Pengorbanan apa lagi? Suatu malam kami bertengkar lagi. Kamu masih bohong pada keluargamu, tanyaku. Nadia jawab, aku tak bisa bilang. Mereka akan bunuh diri. Aku marah, jadi aku selamanya rahasia. Itu momen di mana aku sadar, hubungan ini penuh luka. Waktu berlalu, hubungan kami naik turun. Nadia dapat kerja baru sebagai tutor priat, aku promosi di kantor. Tapi bayang pengkhianatan masih ada. Aku sering mimpi buruk, Nadia meninggalkanku lagi. Di grup aku baca cerita serupa, perempuan yang dikhianati pasangannya karena tekanan keluarga. Satu cerita tentang lesbian di Yogyakarta yang diusir keluarga, hidup sendirian. Suatu hari, keluargaku datang ke Jakarta. Ibu dan ayah ingin ketemu teman spesial. Aku panik, bohong bilang single. Tapi ibu curiga, Aisyah, ada yang salah. Kamu sering telepon Nadia malam-malam. Aku diam malam itu, ibu konfrontasi, apa kamu? Seperti itu. Kata itu seperti racun. Aku menangis, mengaku. Ibu shock, bagaimana bisa? Kami didik kamu benar. Ayah diam, tapi matanya penuh kekecewaan. Mereka pulang, tapi hubungan renggang. Ibu sering telepon, suruh ikut pengajian untuk kembali ke jalan benar. Aku merasa tertekan. Nadia dukung, kita kuat. Tapi dia sendiri masih bohong pada keluarganya. Konflik mendorong kami lebih dekat, tapi juga buat retak. Puncak kedua saat Nadia dapat tawaran kerja di Surabaya. Ini kesempatan, Aisyah. Tapi kalau aku pergi, kita pisah. Aku marah, kamu mau tinggalkan aku lagi? Dia jawab, bukan. Ayo ikut. Tapi aku tak bisa tinggalkan kerja. Kami putuskan long distance, tapi ketakutan besar. Sebelum pergi, Nadia cerita rahasia. Dulu aku pernah dekat dengan perempuan lain sebelum kamu. Tapi keluarga tahu, mereka paksa aku putus. Itu jelaskan kenapa dia mudah khianati. Trauma masa lalu. Aku paham, tapi luka tambah dalam. Di Surabaya, Nadia mulai berubah. Pesan jarang, alasan sibuk. Aku curiga, selidiki lewat teman. Ternyata dia dekat dengan rekan kerja perempuan. Hatiku hancur lagi. Aku telepon, siapa dia? Nadia bohong, hanya teman. Tapi aku tahu kebenaran. Aku putuskan pergi ke Surabaya. Di sana aku lihat mereka bersama. Nadia shock. Kami bertengkar hebat. Kenapa lagi, tanyaku. Nadia menangis, aku kesepian. Kamu jauh, keluargaku tekan lagi. Pengkhianatan kedua. Aku pulang, putuskan hubungan. Kembali ke Jakarta, aku fokus penyembuhan. Ikut komunitas bertemu perempuan lain dengan cerita mirip. Satu teman bilang di Indonesia, cinta seperti kita selalu perjuangan. Tapi jangan biarkan hancurkanmu. Setelah putus, aku blokir Nadia. Tapi dia datang ke Jakarta, minta maaf. Aisyah, aku salah. Aku tak bisa tanpa kamu.
Aku ragu, tapi hati masih cinta. Kami coba lagi, kali ini dengan janji jujur. Nadia akhirnya cerita pada keluarganya. Reaksi buruk, ayah marah, ibu menangis. Mereka usir dia. Nadia tinggal denganku. Hidup bersama penuh tantangan. Tetangga gosip, 2 cewek tinggal bareng. Kami abaikan. Tapi tekanan sosial besar. Di kerja aku dengar bisik-bisik. Aku hampir dipecat karena image buruk. Nadia juga kesulitan cari kerja stabil. Konflik puncak saat keluarga Nadia datang. Ayahnya marah, kembalikan anakku. Mereka anggap aku penculik. Kami bertengkar, ayah Nadia bilang, ini dosa besar. Di akhirat kalian akan dihukum. Nadia bela kami, ayah, ini aku. Aku bahagia. Tapi ayah pergi, putus hubungan. Nadia depresi, aku dukung. Kami ikut terapi pasangan LB. Terapis bilang pengkhianatan masa lalu perlu dimakan tapi butuh waktu. Kami belajar komunikasi tentang mautun etis, apakah cinta kami salah di mata masyarakat. Suatu hari, Nadia dapat berita ayah sakit benar kali ini. Dia ragu pulang. Aku dorong pergi. Keluarga tetap keluarga. Di sana ayah minta maaf, aku takut masyarakat. Tapi aku rindu anakku. Rekonsiliasi mulai, tapi lambat. Kembali kami lebih kuat. Tapi aku sadar, di Indonesia, perjuangan tak berakhir. Kami ikut advokasi demo kecil untuk hak. Tahun berlalu, hubungan kami stabil. Kami pindah ke Bali, tempat lebih terbuka. Nadia buka bisnis kecil, aku relance. Keluarga mulai terima, meski pelan. Ibu Nadia kunjungi, aku tak paham, tapi aku lihat kalian bahagia. Tapi masa lalu masih menghantu. Suatu hari, aku temukan pesan lama dari Nadia ke mantan. Pengkhianatan kecil. Kami bicara, kenapa simpan? Nadia jawab, untuk ingat kesalahan. Kami makan. Cerita kami jadi inspirasi di komunitas. Banyak perempuan cerita serupa, dikhianati tapi bangkit. Aku sadar, di masyarakat konservatif seperti Indonesia, cinta penuh pengorbanan. Akhirnya, kami putuskan menikah simbolis di pantai. Tak legal, tapi bagi kami itu komitmen. Tapi pertanyaan tetap, apakah pengkhianatan demi keluarga bisa dibenarkan?